Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast ASN Bersuara. Podcast yang menyajikan seputar pengabdian, pelayanan publik, dan nilai-nilai kebangsaan. Di episode kali ini, kita akan membahas satu tema, yaitu implementasi nilai-nilai bela negara melalui pelayanan publik. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila. Dan yang keempat, rela berkorban. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kebetulan kita menghadirkan para dokter yang bertugas di pelayanan publik, khususnya di pelayanan kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Pacitan. Sahabat ASN Bersuara, mari kita renungkan. Apakah dalam pekerjaan kita saat ini, kita sudah memberikan yang terbaik kepada negara ini? Apakah kita sudah jadi bagian dari solusi? Karena sejatinya, melayani dengan hati adalah cara paling nyata untuk mencintai negeri ini. Untuk selanjutnya, mari kita simak bagaimana sih implementasi bela negara di instansi masing-masing. Halo Sobat ASN Bersuara, implementasi saya sebagai ASN yang bertugas di pelayanan publik, khususnya Puskesmas. Yang pertama adalah kami di Puskesmas biasanya rutin setiap pagi melakukan apel pagi. Terus juga sekarang kan hampir memasuki bulan Agustus, biasanya itu ASN-ASN di wilayah kecamatan, seluruh wilayah kecamatan akan upacara di kantor kecamatan. Dan juga biasanya kan Agustus ini banyak kegiatan-kegiatan, baik itu lomba-lomba maupun kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu biasanya kami di Puskesmas diminta tolongi untuk menjadi tim medis kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itu dia implementasi saya di Puskesmas sebagai ASN. Mari kita dengar implementasi dokter-dokter selanjutnya. Selamat pagi Sobat ASN Bersuara. Implementasi yang sudah saya lakukan sebagai seorang ASN yang kebetulan saya bekerja di Puskesmas, yaitu di Puskesmas Pacitan, adalah dengan mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja saya. Banyak sekali aturan-aturan yang harus ditaati oleh pegawai Puskesmas. Beberapa di antara yang pertama yaitu harus datang dan juga pulang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, tentu saja karena saya bekerja di sebuah layanan publik, setiap pelayanan yang saya lakukan terdapat SOP yang harus saya ikuti, seperti SOP dalam menangani pasien rawat jalan, kemudian pasien dalam kondisi kegawatan, kemudian SOP untuk memberikan rujukan kepada pasien. Semuanya ada SOP yang harus dilaksanakan. Jadi saya sebagai seorang pegawai yang bekerja di Puskesmas harus mentaati SOP tersebut. Kemudian dan yang ketiga adalah menggunakan seragam dan atribut sesuai aturan yang berlaku. Mungkin itu beberapa aturan yang harus saya ikuti di Puskesmas tempat saya bekerja. Kemudian mari kita dengarkan contoh implementasi dari dokter berikutnya. Halo ASN Bersuara, baik untuk implementasi bela negara, terutama pelayanan publik, khususnya di Puskesmas, implementasi yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah tidak membeda-bedakan pasien dari satu pasien dan satu pasien lain, terutama bagaimanapun pasiennya umum maupun yang BPJS. Kemudian yang kedua, tidak menerima pungli, gratifikasi ataupun imbalan lain, terutama di luar jasa medis yang sudah ditentukan oleh peraturan. Terima kasih. Mari kita dengarkan implementasi bela negara dari dokter selanjutnya. Hai Sobat ASN Bersuara, implementasi saya sebagai ASN dalam nilai bela negara, yaitu dalam sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah yang pertama, saya akan tetap berangkat ke Puskesmas tempat saya bekerja walaupun saya harus menempuh jarak yang jauh, yaitu jarak tempuhnya sekitar memakan waktu 1,5 jam. Kemudian yang kedua, saya akan tetap melakukan pelayanan optimal walaupun Puskesmas saya ini merupakan puskesmas yang terpencil. Sekian implementasi dari nilai bela negara dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dokter yang selanjutnya. Terima kasih. Halo Sobat ASN Bersuara, saya bekerja di Puskesmas sebagai ASN. Untuk implementasi poin nomor 5 yaitu kemampuan awal. Yang pertama, untuk implementasinya sebagai dokter di Puskesmas kita juga harus sehat ya, minimal untuk setiap hari 30 menit aktivitas fisik. Kan tidak mungkin untuk kita mengedukasi pasien atau masyarakat untuk
hidup sehat kalau dari yang mengedukasi tidak sehat. Kemudian untuk yang kedua itu adalah update ilmu. Jadi untuk kita sebagai dokter itu harus long life learning. Jadi harus belajar sepanjang hayat supaya nanti ilmu yang kita tularkan ke masyarakat bisa selalu update dan nanti juga akan berguna bagi masyarakat luas. Itu, makasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pengabdian, salam bela negara.